Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih bunda-bunda dan teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi di channel aku nih bun, channel seputar kegiatan ibu rumah tangga ya bun ya. Namun untuk kali ini aku akan mengajak bunda-bunda dan teman-teman semua untuk jalan-jalan. Jadi hari ini itu aku jalan-jalan bersama dengan keluarga kecilku ya bun ya. Hanya bapakku tidak ikut ya bun ya, karena di rumah itu ada ternak yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ini itu kami akan jalan-jalan ke Sambas ya bun ya, sekaligus mau mengantar aku pulang ke perkebunan sawit bun, tapi melewati Sambas ya bun ya. Yuk bun, tonton video aku sampai habis ya, jangan di skip untuk mengetahui jalan-jalanku ke Keraton Sambas ya bun ya. Keraton yang ada di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kalimantan Barat ya bun. Nah ini kita itu sudah dekat ya bun ya, sudah hampir sampai di tempat tujuan kita, yaitu di Keraton Sambas. Nah kalau di sekitar sini itu ini adalah wilayah perkantoran yang ada di Kabupaten Sambas. Jadi di sini adalah sekitaran kantor-kantor, terutama kantor-kantor pemerintahan yang ada di Kabupaten Sambas ya bun ya. Jadi ikuti terus perjalananku ya bun. Oh ya bun, apa kabarnya nih bunda-bunda di sana? Lama sekali aku tidak upload video ya bun ya. Udah sampai hampir 1 bulan bun aku tidak upload video lagi, karena anakku sekarang itu sudah mulai aktif ya bun ya, dan aku juga sudah banyak kesibukan di luar rumah. Jadinya aku tidak sempat ya bun untuk edit-edit video atau upload video lagi ya bun ya, karena aku itu tidak punya pengasuh ya bun ya, jadi semuanya aku kerjakan sendiri. Nah ini aku sudah sampai di parkiran Keraton Sambas ya bun ya, dan ini kita sudah mulai memasuki area Keraton Sambas. Namun sebelum kita jalan-jalan ke Keraton Sambasnya, aku mau makan siang dulu ya bun ya, karena di sini perjalanan kita tadi sudah lumayan jauh ya bun ya. Kalau dari tempatku itu, dari kampungku itu ke Kabupaten Sambas ini 2 jam ya bun ya. Jadi aku mau makan dulu, setelah makan baru aku mau sholat ya bun ya, sholat zuhur dulu di masjid yang ada di Keraton Sambas ini juga. Nah setelah itu baru aku mau jalan-jalan ke Keraton Sambasnya. Oke bun, jangan lupa ikuti terus ya video aku kali ini. Karena kondisi parkiran yang penuh dan sangat ramai, jadi untuk menuju masjidnya itu kita harus lalui dengan jalan kaki ya bun ya. Jadi ini kita itu lagi jalan kaki untuk menuju ke masjid, sekaligus untuk cari makan siang, karena di depan masjid situ banyak warung-warung ya bun ya, tempat orang jual makanan. Nah ini kita udah sampai ya bun ya di depan gerbang untuk masuk ke area para penjual makanan ya bun ya, sekaligus tidak jauh dari sini adalah masjid. Jadi mereka berjualan itu di sekitaran masjid ya bun ya, namun tidak terlalu dekat juga dengan area masjidnya itu bun. Sudah nampak kubah masjidnya ya bun ya. Jadi ini banyak mereka berjualan bermacam-macam kuliner ya bun ya. Jadi tinggal kita pilih sesuai dengan selera kita, dan juga banyak yang jual mainan-mainan anak-anak ya bun ya. Untung saja anakku ini masih bayi ya bun ya, jadi belum pandai untuk minta mainan. Nah bisa dilihat di depan masjidnya itu bun, itu permainan anak-anak juga ya bun ya. Ada yang mobil-mobilan, sepeda ya bun ya. Jadi itu di area
masjid ya bun ya, itu di depan masjidnya. Nah ini kita sudah pesan makanannya bun ya, tinggal menunggu makanannya datang. Oke bun, jadi kami mau makan siang dulu, setelah itu kami mau sholat ke masjid. Nah ini adalah masjidnya ya bun ya. Nah ini penampakan masjid dari depan ya bun ya, dari tempat anak-anak bersepeda tadi. Karena ini sudah memasuki waktu zuhur, jadi mereka bersepeda pun dihentikan dulu ya bun ya, karena baru tengah hari. Dan ini adalah penampakan di dalam masjidnya ya bun ya. Jadi di dalam masjidnya ini serba kayu ya bun ya, ukiran kayu pada zaman dahulu. Jadi ini masih bangunan pada zaman dulu ya bun ya, zaman Kesultanan Sambas, masih menggunakan kayu ya bun ya, dengan ukiran-ukiran kayu. Dan ini juga kayunya juga bukan kayu seperti sekarang ya bun ya. Mungkin ini adalah kayu-kayu di zaman dulu, jadi masih bertahan sampai sekarang bangunannya. Nah setelah sholat tadi, ini aku lanjutkan, kita jalan-jalan ya bun ya. Nah ini adalah penampakan keraton bun. Nah ini adalah bangunan keraton, tampak dari luarnya ya bun ya. Yang tengah-tengah itu adalah keratonnya. Kalau yang samping kanan kiri itu tempat penyimpanan pusaka dan juga benda-benda bersejarah zaman Kesultanan. Namun untuk tempat penyimpanan pusaka itu kita dilarang untuk membawa kamera ya bun ya. Tidak tahu juga alasannya apa, kenapa kita dilarang untuk mengambil gambar ataupun menyalakan kamera saat berada di ruangan penyimpanan pusaka ya bun ya. Makanya untuk ruangan pusaka tidak bisa kita ambil videonya. Dan ini adalah keadaan di dalam keratonnya ya bun ya. Ini adalah pakaian-pakaian yang dahulunya dikenakan oleh Sultan Sambas. Kalau untuk di dalam keratonnya kita diperbolehkan untuk berfoto atau mengambil dokumentasi atau memvideokan, itu diperbolehkan ya bun ya. Dan ini adalah penampakan yang ada di dalam keraton ya bun ya. Dan ini adalah tempat tidurnya Sultan Sambas ya bun ya. Tapi kita dilarang untuk duduk di ranjangnya ya bun ya. Mungkin karena usia ranjang yang sudah tua atau bagaimana, jadi kita dilarang untuk duduk di ranjangnya. Dan ini adalah pakaian adat untuk Kabupaten Sambas. Tapi kalau untuk menjelaskan satu persatu pernak-pernik yang ada di dalam lemarinya ini, aku sendiri kurang paham ya bun ya. Karena aku juga tidak bertanya dengan penjaga ataupun yang mengurus di Keraton Sambas ini. Jadi aku hanya bisa memperlihatkan videonya saja ya bun ya. Dan itu adalah foto-foto keluarga Sultan Sambas, dari mulai sultan pertama hingga anak keturunannya ya bun. Nah untuk foto yang besar dan di atas ini adalah foto Sultan Sambasnya ya bun ya. Sultan yang pertama mendirikan kerajaan Sambas. Kalau untuk silsilah keturunannya aku sendiri tidak tahu ya bun ya, karena aku juga bukan asli dari Kalimantan ya bun ya. Orang tuaku itu orang dari Jawa, namun aku besar dan dilahirkan di Kalimantan. Jadi kita lanjut untuk melihat-lihat
situasi di dalam keraton saja ya bun ya, karena kalau untuk menjelaskan detailnya ataupun silsilahnya, sejarahnya aku sendiri kurang paham ya bun ya, karena aku bukan orang Kabupaten Sambas, aku berasal dari Kabupaten Bengkayang ya bun ya, jadi kurang mengerti kalau silsilahnya, hanya mendengar dari orang-orang. Nah itu ada meriam ya bun ya, jadi itu asli ya bun ya, meriam pada zaman dahulu ya bun ya, pada zaman penjajahan dahulu. Nah ini adalah sungai yang berada di tepatnya di depan Keraton Sambas ya bun ya. Jadi di depan Keraton Sambas itu ada sungai ya bun ya, sungai besar. Biasanya kalau hari-hari besar di sini itu ada perlombaan perahu atau perlombaan sampan ya bun ya. Namun kali ini tidak ada ya bun ya. Nah itu tadi jalan-jalan aku di Keraton Sambas ya bun ya, dan ini selesai jalan-jalan kita lanjut untuk perjalanan menuju perkebunan sawit di mana tempat aku dan suamiku bekerja. Dan ini kami sedang dalam perjalanan ya bun ya. Dari sini itu kita harus menempuh perjalanan itu sekitar 3 jam lagi ya bun ya untuk sampai ke perkebunan sawit. Dan ini itu situasinya sudah sore ya bun ya. Nah ini jalan yang kami lewati itu jalan antar negara ya bun ya. Jadi kalau jalan ini kita lanjutkan terus itu nanti sampai ke Simpang Aruk, yaitu perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah ini kita sudah sampai ya bun ya, sudah hampir sampai, dan sampai ke rumah itu waktu itu aku itu malam hari ya bun ya. Jadi ibu aku itu nginep. Nah ini pagi harinya ketika ibu aku mau pulang ya bun ya, dan itu dia gendong dedek dulu sebelum. Jadi suamiku itu mau mengantarkan ibuku untuk pulang ke Sanggoledo lagi ya bun ya. Tapi ini dia suamiku mengantarkan ibuku untuk pulang ke Sanggoledo, dan ini itu adalah jalan sawit tepat di depan rumah aku ya bun ya. Oke bun, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.